Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, good morning, God bless Indonesia. Jadi, gimana kabarmu? Terutama buat teman-teman atau sobat Anesia, dimanapun Anda berada. Jadi, teman-teman relawan Anies tentu memang orang yang memiliki semangat ya. Dan ini memang bagian dari demokrasi di Indonesia itu. Jadi saat ini memang terlihat ya banyak tokoh-tokoh elit politik gitu khawatir benar dengan Anies Baswedan untuk maju calon presiden. Tapi memang sebenarnya kekhawatiran ini punya alasan. Jadi survei Anies itu sudah sangat tinggi hari ini. Jadi dipastikan kalau Anies maju dan dapat tiket sebagai calon presiden, itu diproyeksikan Anies akan masuk pada putaran kedua. Karena kalau 3 calon presiden ya, seperti Pilkada DKI Jakarta jadinya. Itu jadi Anies itu diprediksi akan lolos putaran kedua dan akan menang di putaran kedua. Makanya memang banyak orang-orang yang membenci Anies itu saat ini memang panik dan mencoba dengan berbagai macam cara agar Anies itu tidak bisa dicalonkan. Tapi akan sangat sulit itu terjadi karena memang partai koalisi Anies itu hingga hari ini cukup solid dan mungkin akan bertambah lagi ya partai-partai yang akan mendukung Anies gitu. Kalau Anies lolos di putaran kedua, kemungkinan besar banyak partai-partai besar juga akan ikut bergabung di situ gitu. Karena mereka melihat kecondongan Anies itu bisa menang gitu. Masyarakat hari ini memang sudah jenuh dengan situasi politik dan sangat kuat indikatornya masyarakat Indonesia hari ini menginginkan wajah baru dalam kepemimpinan nasional gitu. Jadi bukan berarti kemudian kepemimpinan lama itu jelek, tidak juga ya, cukup lumayan lah. Tapi mungkin ini kejenuhan manusia ya, karena salah satu faktor psikologis manusia itu. Artinya ketika manusia ingin sebuah perubahan itu wajar-wajar saja dan memang itu tidak bisa dipenjara gitu. Manusia akan melawan gitu. Jadi upaya-upaya untuk menjegal Anies dengan berbagai macam cara itu hanya akan sia-sia dan bisa jadi bumerang bagi kelompok politik tertentu gitu. Bumerang bagi elit-elit politik yang tidak menginginkan Anies gitu. Jadi beberapa hasil survei memang mendapatkan hasil dengan mereka mencalonkan Anies Baswedan, partai mereka mendapatkan efek ekor jas gitu. Jadi ini sudah sangat baik posisinya, sehingga partai-partai koalisi pengusung Anies itu akan terus hingga proses pendaftaran pada bulan September nanti gitu. Jadi imannya sudah sangat kuat gitu. Jadi sebenarnya biarkan saja, kalau bisa ada 4 calon itu kan, atau 3 calon, 4 lah, atau 3 bisa, sehingga 2024 itu kontestasi demokrasi kita itu cukup riang gembira dan berwarna gitu. Jadi ini menarik memang, Anies yang tidak berpartai tapi memang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia gitu. Jadi memang ini proses yang cukup panjang dari Anies. Jadi Anies tidak hanya 1-2 hari membangun hal ini. Ini terjadi dari keluarganya sendiri memang, kakeknya yang memang
seorang pejuang ya, Abdurrahman Baswedan, dan kemudian disematkan gelar pahlawan nasional kepada kakeknya Anies itu. Dan lingkungan keluarga Anies ya lingkungan yang sederhana, lingkungan terdidik dan pendidik. Jadi lingkungan guru lah atau dosen gitu. Dan Anies sendiri juga adalah seorang guru dan dosen. Dan ini cukup dibutuhkan hari ini terutama oleh generasi muda ya, kalangan milenial itu. Dan terutama juga orang-orang tua yang memang orang tua itu kan ingin generasi atau anaknya itu terdidik juga gitu. Jadi guru menjadi pemimpin itu bukan hal yang baru di dunia atau di Indonesia. Kalau kita lihat Soekarno Hatta itu juga berprofesi sebagai guru ya. Soekarno pernah jadi guru di Muhammadiyah gitu. Dan Muhammad Hatta sendiri juga seorang guru gitu ya, santri gitu. Ini melekat pada sosok Anies hari ini. Di antara calon presiden hanya Anies Baswedan yang merupakan cucu dari seorang pahlawan nasional dan berprofesi sebagai guru, berprofesi sebagai dosen gitu. Anies sudah merintis dunia pendidikan, salah satunya sebelum menjadi rektor di Universitas Paramadina. Anies sudah membangun semacam gerakan kerelawanan yang disebut dengan Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar ini cukup menarik gitu ya, dan banyak anak-anak muda ikut menjadi relawan di situ. Dan hingga hari ini gerakan Indonesia Mengajar itu masih berlangsung gitu, sangat konsisten gitu. Ini rintisan Anies Baswedan, jadi karya dia gitu. Jadi Indonesia Mengajar itu di seluruh Indonesia gitu. Jadi bagus memang kalau perdebatan kita di Pilpres itu ya hal-hal seperti ini, karya, gagasan, ide-ide, pikiran-pikiran kemajuan. Jadi kita harus tinggalkan itu kayak Pilpres 2019 yang lalu. Aduh itu parah itu. Jadi memang itu situasi itu ada yang merancang gitu. Dan perancangan ini juga dari dari elit juga. Dan saya pikir masyarakat Indonesia hari ini sudah cukup pintar, sudah cukup smart ya, sudah cukup paham gitu. Dan mereka tidak akan tergiring dalam situasi atau opini atau propaganda yang dirancang itu. Jadi mereka akan lebih berpikir bebas, kritis, dan tentu saja gembira. Karena demokrasi pada dasarnya untuk rakyat, dan pemilihan umum adalah pesta rakyat dari rakyat Indonesia gitu. Jadi teman-teman sekalian, sobat Anesia, terus aja kita berbahagia mendukung Anies Baswedan itu. Dan sepertinya pemilu Pilpres itu akan 2 putaran gitu ya, kalau jadi 3 pasangan calon itu. Jadi partai-partai koalisi itu hari ini memikirkan partainya masing-masing. Jadi kenapa mereka ingin maju semua, mungkin bisa jadi 4 calon ya, itu karena memang mereka mengejar efek ekor jas partai. Nanti di putaran kedua baru mereka lebih fokus pada Pilpres kan. Karena setiap partai yang punya calon presiden atau calon wakil presiden itu bisa mendapatkan koktail efek atau efek ekor jas untuk menahan anjloknya suara partainya, atau bisa menaikkan suara partai, atau minimal mempertahankan suara partainya gitu. Jadi ini bicara kepentingan partai dan juga kepentingan calon presiden. Nah, kemungkinan besar di putaran kedua itu baru mereka akan merotasi atau merubah formasi koalisi dan akan lebih fokus pada kemenangan calon presidennya masing-masing. Dan bagi pendukung Anies Baswedan, teruslah bergembira dan berbahagia karena Anies itu calon pemenang. Anies pernah menang di Pilkada DKI melawan petahana.
dan 2024 itu tidak ada petahana. Jadi Anies sudah punya pengalaman tentang kontestasi demokrasi di pemilihan umum. Oke teman-teman, itu dulu. God bless Indonesia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.